Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan bahas tentang definisi umum farmakologi, pengertian obat, sumber obat-obatan, dan tujuan penggunaan obat. Bagi kalian yang sedang mengambil mata kuliah farmakologi, jangan tunggu lama-lama, segera subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya sekarang juga. Kalau perlu pause dulu dan segera subscribe. Terima kasih saya sampaikan pada kalian yang telah mau mampir dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan apa yang kita share di sini bermanfaat buat kalian semuanya. Secara umum, farmakologi berasal dari dua kata, yaitu farmakon dan logos. Farmakon berarti obat dan logos berarti ilmu. Jadi farmakologi itu adalah ilmu tentang obat. Nah, obat itu sendiri apa? Obat adalah setiap zat kimia, baik alami ataupun sintesis selain makanan, yang mempunyai pengaruh atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup. Baik efek psikologis, efek fisiologis maupun efek kimia. Tadi saya mengatakan obat itu alami ataupun sintesis. Alami di sini adalah obat bahan alam, seperti ekstrak dari tumbuhan yang kita kenal dengan istilah obat herbal. Sedangkan obat sintesis adalah obat yang dihasilkan dari serangkaian reaksi kimia yang dilakukan di pabrik bahan baku obat. Contoh yang paling sederhana pada obat sintesis ini adalah paracetamol. Paracetamol tidak lagi didapatkan dari bahan alam, tetapi diproduksi dengan mereaksikan dua senyawa kimia atau lebih sehingga menghasilkan paracetamol. Sehingga paracetamol ini akan sangat mudah dihasilkan dan dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Paham ya? Selain diperoleh dari bahan alam ataupun sintesis, obat sekarang bahkan diproduksi dengan cara semi-sintesis, dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia dan kemudian dilakukan pemurnian dan pemisahan dari bahan-bahan lainnya, maka obat itu bisa dihasilkan. Contoh yang paling sederhana adalah insulin. Insulin dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme dengan menggunakan teknik rekombinan DNA, sehingga insulin yang dihasilkan sekarang ini bukan lagi insulin yang berasal dari hewan seperti babi dan sapi. Kemudian, yang disebut obat adalah sesuatu selain makanan yang dapat menimbulkan efek pada organisme hidup. Organisme hidup di sini berarti bukan hanya manusia, tetapi juga pada tumbuhan dan hewan. Kita kenal ada obat-obat untuk tumbuhan dan pada hewan, ya, sehingga dokternya ada dokter hewan. Kemudian obat dapat menimbulkan efek psikologis, efek fisiologis, dan efek biokimia. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan suatu obat mungkin ditujukan untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Tetapi penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama juga akan berdampak pada psikologi seseorang. Beberapa penelitian telah berhasil mengungkap bahwa penggunaan beberapa obat-obatan mampu merubah kepribadian seseorang. Contohnya, penggunaan obat asma pada pasien. Obat asma tidak hanya memiliki efek mampu meringankan gejala sesak nafas. Namun, penggunaan jangka panjang obat ini diasosiasikan dengan perubahan aktivitas seseorang. Seseorang dapat menjadi lebih aktif, terutama pada pasien anak-anak. Contoh lainnya adalah penggunaan antidepresan. Obat ini tidak hanya mampu meringankan gejala depresi dan meningkatkan mood seseorang, penggunaan obat ini ternyata telah terbukti mampu menstabilkan emosi pasien. Pasien menjadi lebih stabil emosinya dengan menggunakan obat ini. Yang dimaksud dengan efek fisiologis adalah efek pada organ-organ tubuh manusia. Misalnya, penggunaan suatu hipertensi dengan mekanisme aksi melebarkan pembuluh darah ini akan mengakibatkan pelebaran pembuluh darah dan meringankan kontraksi jantung dan denyut jantung. Penggunaan obat gagal jantung akan dapat meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Jadi, fungsi fisiologis organ tersebut akan berubah. Sementara itu, efek biokimiawi adalah terjadinya perubahan reaksi biokimia di dalam tubuh kita. Salah satu contoh efek biokimiawi yang dihasilkan oleh obat adalah captopril. Captopril mampu menghambat aktivitas enzim ACE atau angiotensin converting enzyme.
Enzim ini di dalam tubuh akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Di mana angiotensin 2 ini akan mengakibatkan terjadinya penyempitan atau konstriksi pembuluh darah dan akan mengakibatkan peningkatan pembuluh darah seseorang. Ketika enzim ini dihambat oleh captopril atau obat dari golongan ACE inhibitor, maka produksi angiotensin 2 ini akan mengalami pengurangan yang berkorelasi dengan pelebaran pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Paham ya sampai di sini? Nah, bagaimana dengan tujuan penggunaan obat? Apakah obat tersebut hanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit? Ternyata tidak. Obat digunakan dengan berbagai macam tujuan. Di antaranya adalah kuratif untuk mengobati penyakit itu sendiri. Kemudian ada preventif dengan tujuan untuk mencegah seseorang yang dalam keadaan sehat untuk menderita penyakit tertentu. Tujuan penggunaan obat yang lainnya adalah untuk tujuan promotif, yaitu meningkatkan kesehatan seseorang. Rehabilitatif, memperbaiki fungsi tubuh seseorang setelah mengalami sakit. Dan yang terakhir adalah untuk tujuan diagnosis dan kontrasepsi. Seperti yang saya katakan tadi, secara umum atau yang paling banyak obat digunakan untuk tujuan kuratif, yaitu untuk menyembuhkan seseorang dari gejala penyakit tertentu atau sumber penyakit tertentu. Contoh yang paling sederhana ketika mungkin Anda kena panu, tahu panu ya? Anda kasih obat, maka panunya hilang. Atau jamur penyebab panu itu mati dan panu Anda hilang. Begitu ya maksudnya. Contoh lainnya adalah jika seseorang penderita TBC minum antibiotik, itu bertujuan untuk membunuh bakteri penyebab TBC-nya, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Cukup banyak obatnya, ada 4 macam, satu tabletnya besar-besar. Ya, jika pasien minum obat itu, maka dalam jangka waktu 6 bulan bakteri penyebab penyakit TBC ini akan mati dan pasien akan sembuh dari berbagai macam gejala TBC atau TB. Tujuan penggunaan obat berikutnya adalah untuk terapi simptomatis, yaitu obat digunakan hanya untuk menghilangkan gejala penyakit dan bukan menghilangkan penyebab penyakit. Ini disebut terapi simptomatis. Contohnya adalah demam, pusing, sakit kepala, mual dan muntah yang disebabkan karena penyakit tertentu. Seseorang mungkin biasanya akan minum paracetamol atau obat penghilang sakit kepala lainnya ketika dia mengalami hipertensi. Karena salah satu gejala hipertensi adalah sakit kepala atau pusing. Terapi ini disebut terapi simptomatis atau terapi penghilang gejala saja. Kemudian terapi preventif. Apa itu preventif? Preventif dapat diartikan sebagai pencegahan. Mencegah seseorang yang sehat untuk mengalami penyakit tertentu. Contohnya adalah yang lagi marak sekarang, yaitu penyakit karena virus corona. Seorang nantinya akan mungkin terhindar dari infeksi virus corona ketika dia telah diberikan vaksin virus corona. Jadi contohnya adalah vaksin. Ya. Vaksin polio yang disuntikan kepada Anda ketika Anda masih kecil itu bertujuan untuk menghindarkan Anda terkena polio setelah Anda nanti dewasa. Dan begitu banyak lagi contoh-contoh vaksin lainnya. Silakan mungkin nanti browsing sendiri tentang vaksin ini. Kemudian ada obat yang digunakan untuk penegakan diagnosa. Yang menggunakan ini adalah dokter. Aneh ya? Obat digunakan untuk mendiagnosa seseorang apakah mengalami penyakit tertentu atau tidak. Salah satu contoh obat yang digunakan untuk penegakan diagnosa adalah diatri zoetis. Untuk mendiagnosa seseorang apakah mengalami penyakit ginjal dan saluran urin. Obat ini dilarutkan, dimasukkan ke dalam kateter dan kemudian disuntikkan melalui saluran urin. Kemudian dengan menggunakan teknik pencitraan, maka akan terlihat apakah seseorang tersebut mengalami kelainan-kelainan pada saluran kemih atau saluran urin dan ginjal. Ini hanya salah satu contoh saja, dan jika nanti Anda menemukan contoh-contoh lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Penggunaan obat berikutnya adalah untuk tujuan rehabilitatif atau pemulihan kembali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memulihkan fungsi tubuh atau pikiran setelah seseorang mengalami penyakit tertentu. Contoh yang paling sederhana dan mungkin semua orang tahu adalah terapi rehabilitatif pada pecandu narkoba.
Pada orang yang kecanduan narkoba di panti-panti rehab, ini juga diberikan obat-obat yang menurunkan depresi, kemudian menghilangkan rasa sakit yang mungkin akan berguna ketika pecandu narkoba tersebut mengalami sakau. Contoh obatnya adalah metadon. Metadon digunakan sebagai anti nyeri pada pecandu narkoba yang sedang mengalami sakau. Dengan menggunakan obat ini akan mampu meringankan gejala nyeri yang dirasakan ketika seorang pecandu mengalami sakau. Kita lanjut pada tujuan penggunaan obat lainnya, yaitu promotif, yaitu untuk meningkatkan kesehatan seseorang. Saya rasa mungkin Anda tahu contohnya. Ya, benar, vitamin atau jamu. Vitamin atau jamu itu diminum oleh orang sehat. Tujuannya apa? Supaya tambah sehat kan, gitu loh. Supaya seseorang mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kecapean. Ya. Ada jamu peningkat stamina, ya. Ada jamu galian singset atau galian rapet, ada jamu untuk pelangsing, ada jamu untuk kurus, ada jamu untuk macam-macam. Terakhir adalah untuk tujuan kontrasepsi, untuk mencegah kehamilan. Para calon ibu-ibu ini wajib tahu ya. Nanti ketika telah berumah tangga, mungkin saja Anda menggunakan kontrasepsi ini. Bukan bertujuan untuk menghilangkan penyakit tertentu, tetapi untuk mencegah kehamilan. Contohnya adalah pil KB, kemudian implan yang disuntikkan di sini, kemudian implan yang ditanam biasanya pada lengan, dan ada juga dengan KB suntik yang umumnya berisi hormon progesteron dan estrogen. Demikian tadi tujuan penggunaan obat. Saya harap Anda bisa memahaminya dan mungkin nanti bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya ya, agar itu bisa membuat Anda lebih paham lagi. Sekarang mari kita lanjutkan dengan asal atau sumber obat. Dari manakah obat itu berasal? Sangat banyak. Obat bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sintesis kimiawi, mikroorganisme, dan terakhir adalah produk bioteknologi. Yang paling banyak adalah dari tumbuhan, khususnya untuk obat tradisional dan herbal. Untuk obat modern masih ada beberapa obat yang sumbernya berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah digoxin untuk terapi gagal jantung. Ini masih berasal dari tumbuhan. Dulunya ada obat yang berasal dari hewan. Jadi setiap pabrik farmasi ingin membuat obat tersebut harus mengorbankan hewan. Contohnya adalah insulin. Insulin itu dulunya kalau nggak diproduksi dari pankreas babi, juga bisa diproduksi dari pankreas sapi. Jadi bisa Anda bayangkan berapa sapi dan babi yang habis untuk menghasilkan insulin. Tapi sekarang tidak lagi, karena insulin itu telah diproduksi secara bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme dan kemudian melakukan beberapa teknik pemurnian, pemisahan. Maka insulin sekarang telah dapat diproduksi dengan proses bioteknologi. Tidak lagi sama dengan insulin babi dan sapi yang pada dasarnya terdapat perbedaan 4 asam amino untuk insulin babi dan 2 asam amino untuk insulin sapi. Berapa obat-obatan sekarang ini berasal dari mineral. Contohnya adalah karbon aktif untuk pengobatan diare. Mungkin Anda pernah mengalami diare dan meminum obat yang warnanya hitam. Itu adalah karbon atau mineral yang berasal dari arang kelapa atau arang-arang yang lainnya. Selanjutnya, obat juga bisa berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Vaksin corona yang sedang dikembangkan saat ini berasal dari virus. Para peneliti saat ini sedang meneliti tentang genom dari virus. Bahan apa saja yang mampu memicu respon imun manusia sedang dipelajari, sehingga suatu saat nanti bisa dijadikan vaksin. Contoh sumber obat yang berasal dari mikroorganisme pada umumnya adalah antibiotik. Seperti yang kita ketahui, bakteri dapat mempertahankan diri dari predatornya dengan menghasilkan suatu senyawa kimia yang disebut dengan metabolit sekunder. Metabolit sekunder yang dihasilkan bakteri ini dipelajari lebih lanjut oleh peneliti. Seperti apa struktur kimianya, dan kemudian dicoba untuk disintesis melalui reaksi kimiawi. Dan apabila berhasil, maka antibiotik tidak perlu lagi diambil dari mikroorganisme, tetapi diproduksi melalui sintesis kimiawi.
Sumber obat yang paling banyak adalah melalui reaksi kimiawi atau proses reaksi kimia di dalam laboratorium industri bahan baku obat. Seperti yang saya sebutkan tadi, aspirin, parastamol, dan berbagai macam obat lain diproduksi melalui reaksi kimiawi. Parastamol atau yang disebut juga dengan acetaminophen saat ini diproduksi dari dua bahan utama, yaitu para-aminofenol dan asetat anhidrat, menghasilkan acetaminophen dan asam asetat. Dan mungkin banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa Anda pelajari melalui internet. Silahkan nanti cek obat A itu disintesis dari apa dan apa, reaksinya bagaimana. Silahkan nanti dicari di internet contoh-contoh lainnya. Obat A ataupun obat B disintesis dari bahan baku apa dan menggunakan reaksi kimia apa. Saya rasa ini juga Anda pelajari pada mata kuliah lain seperti pada mata kuliah kimia organik dan sintesis obat. Sumber obat yang terakhir adalah obat yang berasal dari produk bioteknologi. Beberapa contoh diantaranya adalah insulin, interferon, dan berbagai macam hormon-hormon lainnya. Sekarang Anda sudah paham dengan sumber obat-obatan. Dan mungkin nanti tolong dipelajari lebih lanjut, baik pada mata kuliah ini ataupun pada mata kuliah lainnya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya, subscribe video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.